Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya kami dari mahasiswa LP3I berterima kasih kepada Bapak yang telah mengizinkan kami untuk wawancara di perusahaan ini. Tujuan kami ke sini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester kami dalam mata kuliah manajemen, mengidentifikasi masalah manajemen yang ada pada perusahaan. Perkenalkan, saya Ari Wiguna dan Saya Hasan Patrano. Saya Rifwa Muhammad. Saya Suci Asmawati. Saya Fani Nur Aini. jadi untuk sekarang langsung mulai aja wawancaranya, dimulai dari Suci dulu. Jadi di sini saya ingin menanyakan sejak kapan perusahaan ini didirikan? Perusahaan ini didirikan mulai tahun 2006. Tahun 2006. Pertengahan tahun 2006. Selanjutnya, bagaimana struktur organisasi jabatan di dalam perusahaan yang Bapak jalankan? Struktur organisasi sini nggak terlalu banyak. Cuman ada satu direktur, dua manajer, dan satu manajer produksi, yang satu bagian keuangan. Untuk bagian pembagian dan bendahara dirangkap pokoknya oleh satu orang gitu. Jadi dalam organisasi itu ada yang merangkap dalam beberapa struktur gitu? Ada sangat merangkap, sangat banyak rangkapannya. Selanjutnya pertanyaan dari saya, bagaimana cara Bapak untuk memanage karyawan yang ada di perusahaan ini secara profesional? Ya, terutama kita dari rekrutmen ya. Rekrutmen kita sebetulnya nggak terlalu spesifik banget, cuman di sini selalu ada orang penanggung jawabnya. Jadi kalau misalnya masukin karyawan itu harus ada penanggung jawabnya siapa. Kalau kebanyakan dari karyawan lain, dia bawa adiknya atau kenalannya atau siapa, tapi ada penanggung jawab. Maksudnya biar kalau ada apa-apa kita tidak terlalu sulit untuk melacak, dan mungkin itu lebih ke kedekatan emosional aja, karena kita menganggap di sini semua karyawan itu adalah keluarga ya. Karena di sini ada jasa kekeluargaan. Tidak ada HR-nya Pak? Apa? HRD-nya? Kan merangkap. Jadi sekalian sama. Jadi ada HRD-nya, cuman ya itu dirangkap sama semua. Jadi untuk merekrut itu dari 3 orang ini semua diskusi, enggak dari satu orang. Tetap keputusannya dari 3 orang. Oh ya. Yang selanjutnya, apa tantangan sama rintangan yang Bapak hadapi sebagai manajer di perusahaan ini? Kalau masalah karyawan ya, mungkin masalah karyawan. Masalah karyawan ya, nomor 1 kedisiplinan ya. Kedisiplinan dari mulai datang pagi sampai pulang sore. Ya, yang paling sering itu kalau datang terlambat itu sangat sedikit sekali persentasinya ya. Malah kebanyakan mereka kepagian, terlalu pagi. Mungkin karena menghindar macet atau apa ya. Kita mulai jam 8, ya jam 7 udah ada di tempat. Tapi kalau masalah pulang biasanya itu mereka suka terlalu cepat ya. Jadi pulang bel jam 4 bubar, itu mereka jam 4 itu memang bubar. Jadi harusnya jam 4 berhenti bekerja, mereka jam 4 bubar. Berarti kan sebelum jam 4 dia sudah beres-beres, ganti baju gitu kan. Berarti ya mungkin kisaran 5-10 menit mereka korupsi waktu, tapi ya kita anggap tidak terlalu inilah. Selama dia kerjanya bagus ya Toleransi. Ya kita kasih toleransi. Apalagi untuk yang rumahnya jauh ya, ya apa-apa lah. Untuk hal-hal yang gitu-gituan, maksudnya ya kalau terlalu sering atau ya kita tegur juga. Kalau terlambat jelas ditegur. 1 kali terlambat, 2 kali, ketiga kalinya ditegur dipanggil.
bagaimana cara Bapak tuh untuk memimpin perusahaan itu seperti otoriter atau demokrasi gitu? Ya karena di sini ajasnya kekeluargaan ya pasti demokrasi ya. Seperti hari libur, tanggal merah itu kita ada flexibility-nya di penggeseran. Misalnya hari liburnya Jumat, kita kan kerja Senin sampai Sabtu. Kita tawarkan kepada mereka, mau digeser nggak ke Sabtu liburnya? Gitu. Biar mereka kalau pulang kampung kan nggak tanggung. Iya. Kalau misalnya hari Jumat libur, dia mau pulang kampung juga tanggung, hari Sabtunya dia harus kerja. Kita geser. Atau hari Selasa, hari Kamis mau ditarik ke hari Senin, kita tawarkan sama mereka, mau nggak? Kalau misalnya mereka ternyata suara terbanyaknya tidak, ya tidak apa-apa, kita menyerahkan kepada mereka. Jadi kita nggak ada harus otoriter. Sekarang libur, sekarang lembur, enggak. Lembur juga kita lihat, kita keperluan lembur. Kita tidak mewajibkan lembur. Mereka sanggup nggak lembur? Mau nggak lembur? Kadang-kadang kan mereka pulang terlalu sore juga, misalnya ada keperluan keluarga, nggak menolak, nggak berani gitu. Kita tawarkan, ini ada pekerjaan yang harus cepat, kamu bisa nggak lembur? Kalau nggak, kita cari yang memang bisa lembur. Jadi nggak otoriter gitu. Tetap mendengarkan ini pendapat masing-masing. Kita dengar dulu feedback mereka gimana, ya baru kita buat keputusan. Ya, bagaimana sih budaya dari karyawan terhadap perusahaan yang ada di sini tuh? Budaya dalam bekerja ya. Iya. Budaya dalam bekerja. Secara global sih mereka asik ya. Karena mungkin kita menempatkannya sesuai dengan keahlian, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan keinginan mereka. Mereka asik-asik juga. Cuman ya budaya Indonesia ya tetap aja curi-curi waktu buat bikin kopi, ngerokok itu ada ya. Kamar mandi sering gitu, cuman buat ngerokok atau ya ngobrol-ngobrol gitu, curi-curi waktu pasti ada ya, budaya. Cuman ya kita awasi aja, jangan sampai kita juga tidak terlalu mengekang mereka harus 100% di kursi mereka untuk bekerja kan tetap, apalagi di sini kan mesin-mesin berat ya. Kalau terlalu jenuh pun nanti dia pasti melamun dan bisa bikin celaka. Jadi tetap aja kita kasih waktu 1 hari, kita toleransi 15 menit untuk mereka lalu lalang lah, pergi bikin kopi atau ya hanya sekedar ngerokok, kita kasih waktu itu toleransi 15 menit dalam 1 hari. Jadi kalau kelebihan kita juga udah ketahuan karena di sini juga ada CCTV, jadi kita bisa mantau juga dan mereka juga tahu kalau hanya sekedar 15 menit mereka tidak akan ditegur. Gitu. Jadi secara etos kerjanya mah udah bagus ya. Etos kerja alhamdulillah. Karena di sini mungkin kita juga menganggap mereka keluarga dan kebanyakan mereka sendiri karyawannya juga keluarga semua. Ya ada adik iparnya di sini, ada yang kakaknya atau tetangganya. Jadi mereka juga ikatan emosionalnya juga udah tinggi. Jadi ya selama mereka meminta bantuan itu tidak akan sulit. Misalnya 1 orang bekerja, dia perlu bantuan, dia manggil. Itu nggak akan sulit lah, maksudnya nggak akan ada penolakan. Kecuali kalau nyuruh, ya. Kalau nyuruh memang di sini kita menekankan sesama karyawan tidak boleh untuk menyuruh, karena semua punya job desk-nya masing-masing ya. Jadi kalau pekerjaan kamu ya kamu kerjakan. Kalau kamu butuh bantuan, baru misalnya di sini ada matres yang kisaran 70 sampai 90 kilo. Ngangkat ke mesin, minta bantuan itu nggak masalah. Tapi kalau secara teknis pekerjaan dia minta bantuan ke temannya itu nggak boleh. Menyuruh ke temannya nggak boleh. Dan mereka juga pasti nggak mau. Jadi bertanggung jawab sama pekerjaan masing-masing. Betul, punya tanggung jawab masing-masing. Terus seterusnya masalah apa yang sering terjadi di perusahaan ini secara internal? Ya kalau masalah internal sih di dalam hubungan
karyawan gitu ya. Ya. Sesama karyawan sebetulnya minim gesekan ya, karena tadi itu sudah ada hubungan emosional, mereka juga kebanyakan keluarga. Tapi ya masalah itu kan pasti tetap ada. Cuman di sini ada sebuah peraturan di mana jika karyawan bertengkar, tanda kutip bertengkar itu bisa berantem, bisa berdebat secara kasar, itu dua-duanya yang benar ataupun yang salah itu out, dikeluarkan. Jadi mungkin jadi gini konsepnya, kalau di sepak bola itu yang dilanggar, kalau yang melanggar dan melawan itu dua-duanya kartu merah, sama itu kita dulu. Jadi kalau yang salah jelas dikeluarkan, kalau yang benar pun berarti dia tidak bisa menempatkan diri bahwa di sini juga ada pimpinan yang bisa menengahi, kenapa dia harus ikut-ikutan gitu. Jadi dua-duanya kita anggap bersalah, dua-duanya awal keluar. Seterusnya, sebagai pemimpin bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah tersebut? Seperti yang tadi ya Bapak jelaskan, yang kalau bikin masalah tetap bakalan dikeluarin juga gitu kan. Jadi yang kalau mereka bertengkar secara gesekan internal antar sesama karyawan, dua-duanya tetap out ya, tetap keluar. Kalau dari karyawan ke perusahaan, misalnya mereka ada mencuri atau ketahuan menyalahgunakan fasilitas, maksudnya fasilitasnya ya mencuri atau mencuri pinjam misalnya, diambil dulu nggak bilang, terus dia dikembalikan, ya sama aja kita mencuri ya. Itu keluar juga. Itu kalau di sini sistemnya langsung dipecat atau dapat surat pelanggaran dulu kayak gitu? Kalau untuk dua hal itu langsung. Kecuali kalau misalnya tidak masuk, nah kayak 3 hari berturut-turut tidak masuk bekerja tanpa pemberitaan, maksudnya tanpa pemberitaan itu nggak ada kabar, sakitkah, ada urusan keluarga kah gitu, itu dianggap mengundurkan diri. Jadi hari keempatnya kita keluarin surat pengeluaran. Jadi selama 3 hari berturut-turut tidak ada berita. Ya kalau misalnya ada berita, misalnya pernah kejadian kayak dia motornya hilang, bolak-balik kantor polisi tiap hari, minta waktu seminggu. Ya kita anggap cuti seminggu, kita kasih. Tapi kan ada berita jelas. Atau orang tuanya meninggal di kampung, dia ngurusin sampai kita kan ada kegiatan sampai 7 harinya ya kalau orang meninggal. Berarti kan dia seminggu tuh nggak kerja. Ya kita kasih. Karena itu ada berita. Ya. Kecuali kalau tidak ada berita, 3 hari berturut-turut ya jelas. Dianggap dia meninggalkan tanggung jawab. Selama alasannya jelas. Selama alasannya masuk akal, mau dia berbohong, mau dia, kita nggak tahu. Selama masuk akal ya kita kasih. Soalnya kalau masalah benar apa enggaknya juga kita nggak tahu. Ya. Terserah itu, pokoknya selama masuk akal aja. Pak, kalau tentang gesekan itu tadi, itu tuh cuma di dalam ruang lingkup di sini saja atau? Oh iya, di sini aja. Kalau udah lewat gerbang ke sana itu udah urusan pribadi ya. Soalnya kayak kecelakaan, selama di area gerbang sini area kerja, jam kerja, ya kita bertanggung jawab nih. Tapi kalau dia pulang ternyata nyebrang ketabrak ya, itu bukan urusan perusahaan. Meskipun ya kita ada sih ngasih hanya sekedar ngasih sebagai bantuan gitu, cuman itu bukan tanggung jawab perusahaan gitu. Selanjutnya, apakah ada reward bagi karyawan yang berhasil membantu tercapainya target perusahaan? Kayak contohnya gimana gitu? Ya kalau reward secara perhitungan pasti tidak ada. Maksudnya dengan
dengan target sekarang pekerjaan beres berapa buah atau dengan omset sekian Anda dapat reward berapa persen, itu nggak ada perhitungannya. Cuman tetap kita juga memperhatikan, maksudnya ada satu sisi di mana pekerjaan itu kan ada yang vital, ada yang biasa aja. Maksudnya biasa aja tuh gini, kalau dia nggak bekerja pun kita tetap jalan. Tapi ada yang posisi-posisi vital, yang kalau dia nggak bekerja kita macet. Nah di situ, jadi orang-orang yang mempunyai kedudukan atau mempunyai pekerjaan yang vital itu kita kasih reward. Ya rewardnya bisa macam-macam, apakah bantuannya dalam bentuk uang tunai langsung atau nanti kita kumpulin di akhir tahun atau gimana. Tapi yang pasti kita lihat aja dia, kita biasanya menunggu ini ya. Kadang kan orang naik turun, bulan ini bagus, ternyata kesananya enggak. Nah, kita perhatikan juga kalau misalnya kayak saya enggak punya kendaraan jelek ini, mau nyicil gitu, kita bantu. Misalnya hanya sekedar ngasih slip gaji, terus kita bantu dalam DP-nya gitu, atau malah ada karyawan yang memang tidak punya kendaraan, kita kasih pinjam sesuka hatinya, sampai akhirnya dia punya, dia kembalikan lagi, ya nggak apa-apa. Ada ya, maksudnya karena kita kekeluargaan aja, nggak ada sampai persentasi berapa gitu, nggak ada. Yang terakhir, gimana cara Bapak memotivasi karyawan agar selalu memberikan kinerja yang maksimal jadi keseluruhan? Ya itu salah satunya juga itu. Ya kalau misalnya memotivasi hanya orang-orang tertentu ya mungkin karena di reward kedua kita ngasih fasilitas yang ya kayak tadi, ngasih kendaraan. Misalnya dia punya kendaraan, rumahnya jauh, kalau ongkos sekian kayaknya nggak cukup kasih kendaraan. Atau kalau misalnya udah saya nggak kuat pakai kendaraan terlalu jauh, tapi orang ini di posisi kita ya kita bantu dalam penambahan uang transport ya, uang transportnya kita kasih lebih. Ya kita ukur kayak jauhnya segimana sih gitu ya, kita kasih lebih aja, maksudnya buat membantu dia transport. Atau karena kita di sini ada mes juga, kalau misalnya orang yang luar kota tuh ngontrak mahal gini atau terlalu jauh, kita sediain mes. Jadi untuk ya memotivasi aja dia biar datang ke sini kerja tuh fresh, nggak bawa masalah dari rumah atau dari tempat dia tinggalnya. Gitu aja. Mungkin cukup segitu yang bisa kami tanyakan. Mohon maaf udah mengganggu waktunya. Mungkin sekian sih dari Sekian dari kita. Iya boleh. Jadi teori manajemen yang dipakai dalam perusahaan tersebut adalah organizing, evaluating, planning, dan controlling. Nah, mereka tuh udah membuat planning seperti dalam 1 bulan itu harus tercapai target beberapa barang. Nah, lalu mereka tuh membuat organizing seperti penempatan pekerjaan karyawan-karyawannya. Lalu mereka melaksanakan evaluating, pelaksanaan di lapangan kerja agar mencapai target yang telah dibuat di planning. Lalu controllingnya yaitu agar pengerjaan barang itu dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Dan mereka juga memakai sistem gaya manajer demokrasi. Jadi jika ada sesuatu hal yang terjadi di masalah di lapangan akan diselesaikan secara demokrasi, komunikasi antara kedua belah pihak, antara manajer dan karyawan. Bagaimana cara pemimpin perusahaan dalam mengatasi permasalahan tersebut? Biasanya jika permasalahan tersebut berujung pada perkelahian dan masalah pencurian barang, karyawan tersebut langsung dikeluarkan dari perusahaan.
Namun, jika permasalahannya di luar dari hal tersebut, masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan oleh manajer perusahaan tersebut. Siapa saja yang terlibat dalam permasalahan perusahaan tersebut? Di dalam permasalahan internal, yaitu karyawan perusahaan dan manajer. Di mana terjadinya permasalahan tersebut di lingkungan perusahaan kerja. Kapan permasalahan tersebut terjadi? Permasalahan tersebut terjadi di waktu-waktu rentan yang sangat padat ataupun sibuk, dan sering terjadi antara miskomunikasi terhadap sesuatu karyawan dengan karyawan lainnya, dan itu pun sering terjadi dengan adanya pressure yang sangat tinggi dari suatu pekerja. Apa permasalahan manajemen yang terjadi di perusahaan tersebut? Permasalahan yang terjadi biasanya adalah miskomunikasi dan korupsi waktu di antara karyawan.